Shalom, kita akan melanjutkan seri Injil dalam kitab-kitab dalam Alkitab. Yang kali ini kita akan sudah sampai di, di kitab Samuel 1 dan 2 Samuel. Yang memang sebelumnya aku tuh memang pendek karena kan ya kitabnya pendek kan ya. Kita sekarang masuk ke kitab 1 dan 2 Samuel. Sebenarnya kitab Samuel itu cuma satu kitab loh, yaitu kitab Samuel. Tapi kenapa dibagi jadi dua itu? Atau mungkin ya karena apa ya? Ini kitab 1 Samuel itu sampai Raja Daud, kerajaannya sampai Raja Saul, dan 2 Samuel ini yang Raja Salomo, Raja Daud ya. Ya memang sih kitab Samuel itu berbicara tentang raja-raja pertama Israel, yaitu Saul dan Daud. Siapa mereka? Gimana sih mereka naik taktanya? Dan juga gimana nasibnya mereka? Namun lebih dari itu, kitab-kitab tersebut bercerita tentang Raja Agung, yaitu Tuhan sendiri. Dalam kisah-kisah menarik dalam 1 dan 2 Samuel, kita dapat melihat sekilas siapa Allah itu, apa yang ia lakukan, seperti apa kehidupan dengan dan tanpa dia itu, dan dia seperti apa, dan seperti apa kehidupan ini berkat kasih karunia-Nya dan dalam kuasa Roh-Nya. Kisah-kisah ini adalah bagian dari sejarah keluarga kita sebagai anak-anak Abraham yang karena iman, seperti yang dikatakan di Galatia 3 ayat 7-9 yang dilanjutkan dengan ayat yang 14. Jadi kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah, maksudnya kitab suci sebelumnya itu perjanjian lama ya, bukan kitab yang lain. Kalau saya ada ngomong gitu berarti hoax ya. Kalau sampai ngomong kitab yang lain, itu yang dimaksud itu perjanjian lama kita ini loh, yaitu kitab Kejadian itu ya. Bahwa Allah membenarkan orang-orang yang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa diberkati. Jadi mereka yang di dalam iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita lanjut ke ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman itu kita menerima Roh yang telah dijanjikan. Yang dimaksud berkat ini bukan berkat jasmani, tapi keselamatan kita. Dosa kita yang ditebus dan dihapuskan oleh Tuhan, tanpa kita perlu ke tempat-tempat yang suci untuk menghapus dosa kita. Kita cuma perlu minta ampun sama Tuhan sekarang itu, supaya dosa kita bisa dihapuskan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk mengajar kita yang hidup pada zaman akhir yang telah tiba. Masih belum akhir zaman ya, kita hidup di zaman akhir. Seperti yang ada di 1 Korintus 10 ayat yang 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup di waktu di mana zaman akhir itu telah tiba. Dan ini untuk mengajarkan kita ketekunan dan melalui dorongan kitab suci untuk memberi kita harapan agar kita boleh dengan satu suara memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang katakan di Roma 15 ayat 4 dan ayat yang ke-6.
Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan kehidupan kitab suci. Ayat yang ke-6, sehingga kamu dengan satu hati dan satu suara muliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah-kisah ini penuh dengan Injil, sangat jujur mengenai dosa dan masyarakat, namun penuh dengan harapan keselamatan. Gak seperti kitab yang sebelah ya, cuma memberikan hal positif dari nabinya, bukan hal negatifnya. Karena kan manusia kan bisa salah, tapi nggak ditulis. Tapi di kitab Samuel 1 dan 2 Samuel ini jujur banget deh, jujur pol. Sampai hal dosa-dosanya nabi-nabi itu, dan juga orang-orang yang dianggap suci itu ditulis ya. Dua karakter kunci selain Nabi Samuel, keduanya adalah pendosa kerajaan. Namun Saul dan Daud berbeda satu sama yang lain, seperti kegelapan dan terang. Bagi Saul tampaknya bukan suatu hal yang penting, bahkan mungkin bukan suatu kenyataan sama sekali. Bagi Tuhan, bagi Daud, Tuhan adalah perhatian utamanya. Bagi Daud, Tuhan adalah realitas tertinggi, dan dia membawa beban tertinggi. Inilah yang dimaksud dengan menghormati Tuhan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan di awal kitab ini, yang ada di 1 Samuel 2 ayat yang 30. Sebab itu demikianlah firman Allah. Demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan tetap hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saul ditakdirkan untuk jatuh dan Daud untuk bangkit. Nah, tapi tunggu dulu ini. Karena cerita itu cenderung menyampaikan pesan secara tidak langsung, atau artinya kita melihat apa yang dilakukan tokoh dan mendengar apa yang mereka katakan, namun jarang diberi komentar secara eksplisit. Mereka rentan terhadap semua kesalahpahaman. Salah satu kesalahpahaman umum, lihat Saul semuanya jahat dan Daud semuanya baik. Nah, itu bukan cuma di Kristen, di sebelah pun juga Daud kan disebut sebagai nabi dan dia disebut baik-baik saja. Yang lain melakukan pendekatan dan lihat Saul ini tidak terlalu buruk, dan Daud hanya sekedar binatang politik yang tidak bermoral. Pembacaan yang cermat akan mencegah kedua salah tafsir tersebut. Saul tidak semuanya buruk, setidaknya pada awalnya ia menunjukkan itikat baik. Namun, karena ia tidak memiliki iman yang sejati pada Tuhan, itikat baik ini lama-kelamaan terkikis menjadi sikap mementingkan sendiri dan juga bunuh diri. Tentu saja Daud tidak semuanya baik, dan catatan di 1 dan 2 Samuel ini tidak berusaha menyembunyikan dosa-dosanya, bahkan dipaparkan secara jelas tanpa ditutup-tutupi kayak di kitab sebelah benar ditutup-tutupin ya. Namun hubungan Daud dengan Tuhan pada dasarnya baik. Dia mengenal Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa kepada Tuhan, dan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Ia mengetahui dirinya sebagai orang berdosa, dan ia mengetahui apa artinya
diselamatkan oleh kasih karunia. Apakah dia juga merasakan bahwa Tuhan yang mendudukannya di atas tahta lebih dari sekedar mendirikan kerajaan lokal yang terbatas? Ya tentu aja dia memahami hal ini, meskipun tanpa pemahaman yang penuh. Lagi pula, janji kepada Abraham seperti yang dikatakan di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 yang banyak digaungkan dalam janji kepada Daud seperti yang dikatakan di 2 Samuel 7 ayat 4 sampai 17. Ini banyak, nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang berpuncak pada nubuatan bahwa di antara kamu dan seluruh kaum keluarga akan diberkati seperti yang dikatakan di Kejadian 12 ayat 3. Daud tidak dapat mengamalkan bagaimana berkat ini akan terwujud. Namun, tampaknya dia menyadari bahwa sesuatu yang besar dan mulia sedang terjadi, seperti yang ada di 2 Samuel 7 ayat 18 sampai ke 29. Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Kita baca aja yang ini. Lalu masuklah Daud ke dalam, kemudian duduklah di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini Tuhan Allah, dan siapa keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman dan juga tentang hal keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku sekalian manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu yang menuruti hatimu, engkau telah melakukan perkara yang besar ini dan memberitahukan kepada hambamu ini. Sebab engkau yang besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah lain seperti engkau menurut segala yang kami tangkap dan dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskan yang menjadi umatnya untuk mendapatkan nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagi umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, tepatilah untuk mereka itu selama-lama janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini, mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan jadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata Tuhan semesta alam, Allah tak Israel. Maka hambamu akan tetap kokoh di hadapan, sebab engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan pada hambamu demikian. Aku akan bangun keturunan bagimu, itulah sebabnya hambamu ini memberanikan untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, engkaulah dan Allah segala firman mulalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-hambamu, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman karena berkat-Mu bagi keluarga hambamu untuk selama-lamanya. Dan ini berkatnya apa? Kok secara singkatnya di ayat 4 sampai ayat yang 17, singkatnya apa? Daud itu akan melahirkan juru selamat, yaitu Mesias yang akan digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus.
Hanya kepada kita, mereka yang punya hak istimewa untuk hidup setelah kedatangan Raja yang sejati, yang diurapi Tuhan, yaitu Mesias dari garis turunan Daud, diberikan pemahaman bahwa kerajaan di dunia ini menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya, dan Dia akan memerintah selama-lamanya. Haleluya. Ini dari lagu Mesaya, karya Handel, yang mungkin kita tahu lagu ini kan, yang haleluya, haleluya, yang lagu paduan suara itu ya. Berbahagialah siapa orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terhati dengan konten ini. See you and God bless you.